Salam, selamat malam sahabat terkasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berhenti sejenak, meredakan napas, dan merenungkan firman Tuhan sebelum beristirahat. Malam adalah momen ketika suara dunia meredup. Tetapi justru di saat sunyi, hati kita sering paling ramai. Pikiran hari ini berputar kembali. Ketakutan dan kekhawatiran muncul, dan apa yang belum selesai terasa lebih berat. Malam ini kita akan membaca dari firman Tuhan Amsal 14 ayat 26. Sebuah ayat tentang ketentraman, perlindungan, dan rasa aman yang hanya Tuhan sanggup berikan. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Dua hal langsung terlihat. Yang pertama, takut akan Tuhan membawa ketentraman. Yang kedua, takut akan Tuhan menyediakan perlindungan bahkan bagi generasi berikutnya. Sahabat terkasih, seringkali orang salah paham. Takut dianggap seperti takut pada ancaman atau hukuman. Tetapi dalam Alkitab, takut akan Tuhan adalah sikap hormat, tunduk dan menyadari bahwa Tuhan adalah pusat hidup kita. Bukan rasa takut yang membuat kita menjauh, melainkan rasa hormat yang membuat kita mendekat. Takut akan Tuhan berarti aku percaya Dia tahu lebih baik. Aku menyerahkan kendali. Aku mengakui kebijaksanaannya lebih tinggi dari kebijaksanaan manusia. Aku memilih berjalan dalam kehendak-Nya, bukan dalam kekuatanku sendiri. Dan ketika seseorang hidup seperti itu, Amsal berkata, ada ketentraman yang besar. Ketika Tuhan menjadi pusat, segala sesuatu yang lain tidak lagi sebesar sebelumnya. Sahabat terkasih, selama kita bergantung pada diri sendiri, hati tidak pernah benar-benar tenang. Kita tidak tahu masa depan. Kita tidak punya kendali penuh atas hidup. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Kita tidak bisa menjamin esok hari. Tetapi ketika hidup ditaruh di tangan Tuhan, kita tahu bahwa ada pribadi yang maha tahu, maha kuasa, dan maha kasih yang memimpin langkah kita. Hasilnya, ketentraman, bukan karena hidup tanpa masalah, tetapi karena hati tahu kepada siapa kita percaya. Ketentraman itu bukan berasal dari keadaan, tetapi dari kehadiran Tuhan. Sahabat terkasih, ada seorang ayah yang setiap malam bersama dengan anak kecilnya sebelum tidur. Di rumah itu, listrik sering padam, dan gelap membuat anak itu ketakutan. Suatu malam, lampu mati lagi. Anak itu panik. Namun, ayahnya berkata, "Tidak apa-apa, pegang tangan papa." Anak itu masih menangis, tapi pelan-pelan ia meraih tangan ayahnya. Mereka duduk bersama dalam gelap. Tak ada cahaya, tak ada jaminan bahwa listrik segera menyala. Tapi satu hal berubah. Anak itu berhenti takut, karena yang ia pegang bukan cahaya, melainkan tangan ayahnya. Begitulah hidup kita bersama Tuhan. Kadang kita ingin Tuhan menyalakan lampu, memberi jawaban cepat, menunjukkan jalan jelas. Tetapi seringkali Tuhan justru berkata, "Pegang tanganku." Dan dalam genggaman itulah ketentraman ditentukan. Sahabat terkasih, Amsal 14 ayat 26 tidak berhenti pada kita. Ayat itu menambahkan, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ini berarti, ketika seseorang hidup dalam takut akan Tuhan, buahnya tidak berhenti pada dirinya. Sikap takut akan Tuhan membentuk karakter. Karakter membentuk keputusan. Keputusan membentuk masa depan. Dan masa depan mempengaruhi generasi berikutnya. Ketika kita berjalan dalam hikmat Tuhan, anak-anak kita, baik secara biologis maupun rohani,
akan menikmati perlindungannya. Apa yang kita lakukan hari ini dalam takut akan Tuhan adalah benih bagi esok hari. Sahabat terkasih, mari kita mengajukan 3 pertanyaan lembut untuk diri sendiri. Yang pertama, apa yang sebenarnya membuat hatiku tidak tenang akhir-akhir ini? Kadang jawabannya bukan sesuatu yang besar, hanya ketakutan kecil yang tumbuh diam-diam. Yang kedua, apakah aku sedang berjalan dalam takut akan Tuhan atau takut akan masa depan? Dua ketakutan ini menghasilkan buah yang berbeda. Satu membawa damai, satu membawa kecemasan. Yang ketiga, bagian mana dalam hidupku yang masih aku genggam dan belum kuserahkan sepenuhnya? Ketentraman lahir ketika kendali diserahkan. Ambil napas perlahan, biarlah firman ini turun ke dasar hati. Sahabat terkasih, malam ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, pilih untuk percaya, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Yang kedua, latih hati untuk tenang melalui firman Tuhan. Yang ketiga, biarkan hidup kita menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Sahabat terkasih, Tuhan ingin malam ini menjadi malam pemulihan. Mungkin hari ini berat, mungkin ada air mata yang tidak terlihat, mungkin ada beban yang tidak kita ceritakan kepada siapapun. Tetapi Tuhan melihat, Tuhan mengenal, dan Tuhan peduli. Dan firman-Nya berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Ketentraman itu bukan untuk orang lain, itu untuk kita, untuk hati kita, untuk malam ini. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang setia, terima kasih untuk firman-Mu dari Amsal 14 ayat 26. Kami bersyukur karena Engkau memberikan ketentraman bukan dari keadaan sekitar, tetapi dari kehadiran-Mu yang tidak pernah berubah. Malam ini kami menyerahkan seluruh kekhawatiran, seluruh pergumulan, dan seluruh beban kami kepadamu. Ajarlah kami hidup dalam takut akan Tuhan, hidup yang tunduk, percaya, dan bersandar padamu. Bawalah hati kami ke dalam ketenangan-Mu, lindungi kami, dan lindungi setiap orang yang kami kasihi. Biarkan kami beristirahat dalam damai-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Jika firman Tuhan ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.